kasih, selamat menonton video ini. Di video sebelumnya kita telah mempelajari tools yang berada pada sebelah kiri kanvas kita. Nah, pada video ini kita akan mempelajari tools yang berada pada sebelah kanan kanvas kita. Nah, sederhananya atau sudah saya rangkum di sini. Nah, jadi kita akan mempelajari fungsi-fungsi ini. Setelah mempelajari semua fungsi ini, baru kita mulai menggambar beberapa latihan. Seperti minggu kemarin kita punya 6 latihan ya, punya 6 contoh soal. Nah, kita akan menggambar dengan menggunakan tool atau tools ini. Oke, ini sementara ditutup dulu. Oke, kita langsung mulai dari trim. Nah, trim, saya buat dulu gambar ini. Nah, kita misalkan kita memiliki gambar seperti ini, tapi kita hanya menginginkan bentuk yang kira-kira seperti ini. Nah, berarti bagian yang ini dan ini harus dipotong gitu. Nah, cara trim bekerja adalah kita aktifkan dulu fungsi trim atau TR, lihat di sebelah bawah TR, itu komennya. Klik spasi, lalu pilih pemotong atau pisaunya. Jadi ini kita misalkan sebagai pisaunya, klik. Setelah dipilih pisaunya, klik spasi, lalu pilih bagian yang akan dipotong, klik. Nah, seperti itu. Oke, langkah yang sama dilakukan untuk bagian yang sebelah kanan. Aktifkan dulu fungsi trim, lalu pilih pisau, lalu spasi, lalu pilih objek yang akan dipotong. Seperti itu. Oke, itu adalah fungsi trim. Kita lanjut ke extend. Nah, dari namanya extend berarti memperpanjang kan ya. Nah, cara fungsi extend bekerja adalah seperti ini. Pertama-tama kita aktifkan dulu tool extend dengan cara menulis command EX lalu spasi. Nah, sudah aktif. Nah, setelah kita mengaktifkan fungsi extend, kita pilih objek ini, yang mana objek ini akan menjadi titik akhir dari perpanjangan garis ini. Jadi, kita setelah memilih objek ini, klik spasi, lalu kita klik di bagian sini. Harus di bagian yang kanan ya, karena kita akan memperpanjang ke kanan. Klik, nah seperti itu. Itu cara fungsi extend bekerja. Saya akan undo. Nah, misalnya kita punya satu garis lagi di sini. Nah, dengan cara yang sama kita aktifkan extend, pilih tujuannya. Nah, saya punya dua tujuan nih. Tapi saya ingin memperpanjang yang kanan dulu. Klik di sini. Oke, yang kanan sudah panjang. Lalu klik yang kiri. Nah, kiri juga memanjang. Seperti itu. Oke, sepertinya extend cukup. Nah, lalu offset. Oke, offset jika kita translate dari Inggris ke Indonesia, kata offset memiliki arti mengimbangi. Sederhananya kita akan membuat garis baru yang seimbang atau sama persis dengan garis yang lama. Oke, langsung saya contohkan. Misalnya kita akan membuat garis baru dari garis yang ini. Nah, cara offset bekerja adalah aktifkan dulu fungsi offset, yaitu dengan command O lalu spasi, sudah aktif. Nah, lalu kita masukkan spasi antara garis yang lama dengan garis yang baru. Jadi misalnya kita akan membuat garis baru di bagian atas garis ini sejauh 100. Kita misalkan dalam sentimeter. Oke, 100 cm. Spasi, setelah masukkan spasi jaraknya, lalu kita klik spasi, lalu pilih garis yang akan kita jadikan sebagai patokan, yaitu garis ini, lalu klik ke atas.
Sebenarnya garisnya sudah ada, tapi jauh di atas gitu. Saya mungkin offsetnya terlalu jauh ya. Saya coba lagi offset, lalu kita masukkan jaraknya 10, lalu klik garis yang menjadi patokan, lalu kita klik di atas. Nah, muncullah dia. Nah, jadi selama fungsi offsetnya masih aktif, kita bisa lagi nih membuat garis baru, misalnya ke bawah. Nah, seperti itu. Ini juga. Hop. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi selama fungsi offsetnya masih aktif, kita bisa membuat garis baru atau objek baru dari sebuah objek yang lama dengan suatu jarak yang sama gitu loh. Tadi kan saya aktifkan offset dengan jarak 10. Nah, setiap saya membuat garis baru, itu jaraknya selalu 10, kecuali saya matikan dulu, lalu aktifkan lagi dan memasukkan jarak yang baru. Nah, barulah dia akan membuat garis baru dengan jarak yang baru. Seperti itu. Oke, offset sepertinya cukup. Sekarang copy. Fungsi tool copy sebenarnya sederhana ya. Seperti yang kita tahu, copy berarti membuat suatu salinan dari objek tertentu. Nah, caranya adalah aktifkan dulu tool copy dengan komennya CO, lalu spasi, lalu pilih objek yang akan di copy, misalnya ini, hop, lalu spasi. Nah, klik di salah satu posisi dari objek tersebut, atau di luar sini juga nggak apa-apa, nggak bakal jadi masalah. Saya klik di sini. Nah, lalu misalnya mau copy ke kanan sejauh 5, lalu maka masukkan angkanya 5. Lihat di bawah sini 5, enter. Nah, seperti itu. Saya contohkan lagi. Aktifkan dulu, lalu pilih objeknya, spasi, lalu klik dimanapun nggak jadi masalah, nggak harus di objek tersebut. Jadi misalnya di sini. Nah, lalu ke kanan misalnya sekarang 3, maka masukkan maka masukkan jaraknya 3, lalu enter. Nah, seperti itu. Sederhana ya untuk fungsi copy. Lalu rotate, saya akan membuat gambar baru, saya akan membuat objek baru. Nah, misalnya objek persegi seperti ini. Sekarang kita akan merotasi objek ini sejauh 90 derajat ke arah kanan dengan titik putarnya di bawah sini. Nah, caranya adalah kita aktifkan dulu fungsinya, fungsi rotasi atau rotate, dengan komennya adalah RO, spasi, lalu pilih objeknya, lalu spasi, lalu pilih titik putarnya, sumbu putarnya. Saya ingin di bawah sini. Nah, lalu kita tinggal memutar. Nah, misalnya kita ingin memutar sejauh 90 derajat, maka arahkan dulu agak ke kanan, lalu masukkan 90. Oh, salah ya, harusnya minus 90 ya. Oke, saya undo. Rotate, pilih objeknya, spasi, pilih titik putarnya. Karena saya akan memutar ke kanan, maka saya masukkan minus 90. Hop, tengah. Oke, seperti itu. Sederhana ya. Rotate sudah, sekarang move. Fungsinya yaitu untuk memindahkan suatu objek dari posisi asal ke posisi yang baru. Misalnya objek ini saya akan pindahkan ke kiri sejauh 10 cm misalnya. Oke, caranya adalah kita aktifkan tool move, yaitu dengan command M, lalu klik spasi, lalu pilih objek yang akan dipindahkan, lalu klik spasi lagi, lalu klik di sini misalnya, lalu dipindahkan ke kiri
sejauh 10. Hop. Nah, seperti itu. Nah, misalkan saya ingin memindahkan objek ini, objek persegi panjang ini dengan syarat sudut ini akan berada tepat di posisi ujung garis ini. Nah, caranya adalah aktifkan lagi tool move, lalu pilih objek, lalu spasi, lalu klik di sini sebagai acuannya, titik acuan, klik di sini, klik, lalu pindahkan ke sini. Hop. Nah, seperti itu cara kerjanya. Oke, move cukup. Sekarang stretch. Nah, saya akan mengcopy objek ini biar teman-teman bisa melihat perbedaannya. Oke, sudah ada dua objek dengan ukuran dan bentuk yang sama. Nah, saya akan men-stretch objek yang baru, yang ini. Nah, stretch. Nah, cara kerja stretch adalah seperti ini. Langsung saya contohkan ya. Kita aktifkan toolnya, yaitu dengan komen S, lalu spasi, sudah aktif ya, stretch. Lalu pilih bagian yang akan di stretch. Misalnya saya akan menarik bagian ini ke kanan sejauh 2 cm misalnya. Pilih bagian ini, hop, lalu spasi, lalu boleh klik di sini, di bawah juga nggak jadi masalah, di sini, lalu masukkan angka 2, hop. Nah, jadi dia akan menambah panjang sejauh 2 cm. Kita misalkan dalam centimeter. Oke, seperti itu. Sederhana ya fungsi stretch. Nah, kita juga bisa memperpanjang salah satu sudut saja. Oke, saya contohkan. Kita aktifkan tool stretch. Oke, lalu pilih yang di bawah ini saja. Lalu spasi, lalu tarik ke kiri misalnya 3. Hop. Nah, bisa seperti itu ya. Oke, untuk stretch sepertinya cukup. Lalu scale sekarang. Saya hapus lagi yang ini. Oke, nah ini di copy lagi ke bawah. Nah, saya akan merubah ukuran dari objek ini dengan menggunakan fungsi scale. Oke, caranya adalah kita mengaktifkan tool scale dengan komen SC. Perhatikan SC, lalu spasi, lalu pilih objek yang akan kita scale, klik, lalu spasi, lalu pilih titik acuan untuk scaling. Nah, nanti juga teman-teman akan mengerti. Saya contohkan ya, misalnya titik acuannya di sini. Kita klik, lalu saya akan men-scale objek ini. Nah, jadi scale akan bekerja seperti ini. Tapi saya akan men-scale sebesar 50%. Berarti saya akan masukkan angka 1,5. Hop. Nah, jadi objek ini telah bertambah ukurannya sebesar 50%. Nih, saya coba ukur. Nah, kalau yang bulat berapa ya? Oke, 64. Nah, kalau kita hitung, ini tuh akan ada penambahan panjang sebesar 50%. Boleh teman-teman buktikan. Nah, benar ya. 50% dari 6,4 kan berarti 3,2. Nah, ini 3,2 nih. Jadi ada penambahan ukuran sejauh atau sebesar 50%. Seperti itu, karena tadi saya memasukkan angka 1,5 gitu kan. Oke, saya contohkan lagi untuk bentuk lingkaran. Misalnya diameternya 3. Nah, jari-jarinya yang 3. Oke. Lalu saya ingin scale, memperbesar ukuran lingkaran ini sebesar 20% misalnya. Saya buat lagi objeknya di bawah sini. Nah, oke. Ini objek asli, objek awal tidak akan saya rubah. Objek yang ini akan saya perbesar sebanyak 20%. Yang ini akan saya kecilkan 20% dari ukuran aslinya. Oke, langsung saja kita
aktifkan dulu toolnya, lalu pilih objek yang akan di scale, spasi. Saya akan pilih di tengah sini sebagai titik acuannya. Nah, lalu kita masukkan 1,2, jadi dia akan diperbesar sebesar, cukup aneh ya katanya, dia akan diperbesar sebanyak 20% dari ukuran awalnya. Hup, nah seperti itu. Nah, yang ini saya akan memilih titik acuannya di atas sini. Nanti teman-teman akan lihat bedanya. Oke, kita stretch, lalu pilih objeknya, spasi, lalu pilih titik acuannya, lalu saya kecilkan sebesar 20%. Salah, harusnya masukkan 0,8. Perhatikan teman-teman, jadi jika kita ingin mengurangi ukurannya sebesar 20%, itu artinya ukuran lingkaran ini akan menjadi 80% dari ukuran awalnya. Oke, setelah kita masukkan angka 0,8, lalu klik enter. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman sudah mulai mengerti kan maksud titik acuan apa. Agak susah dijelaskan, tapi kalau kita lihat bisa dimengerti. Oke. Scale sudah. Oke, berarti kita sekarang masuk ke latihan. Oke, karena ini ada 6 latihan, mungkin di video ini kita akan hanya mengerjakan 3 latihan pertama. Oke, kita langsung ke latihan 1. Ini semuanya dihapus dulu. Latihan 1 bisa di copy nggak sih? Hop. Oh, nggak bisa ya. Oke, latihan 1. Ini sepanjang 3, ini sepanjang 2 dengan sudut 60 derajat. Oke, caranya seperti ini. Aktifkan command line, masukkan 3. Nah, di sini saya ingin menggunakan cara yang berbeda, yaitu perhatikan di sebelah bawah di sini, add dengan panjang 2 dengan sudut 60. Hop, seperti itu. Jadi seperti itu ya cara untuk membuat garis dengan sudut tertentu. Ini kalau kita ukur harusnya sudah benar nih sudutnya. Oh, bukan dari situ. Acuannya dari sini. Oke, 60 ya, benar ya. Lalu panjangnya 2. Oke, benar ya. Nah, lalu kita offset sejauh 0,5. Oke, kita offset, masukkan jaraknya 0,5. Hop, hop. Nah, ini tinggal kita sambung. Nah, yang ini kita trim. Udah tahu kan cara trim? Nah, di sini saya akan menunjukkan tips untuk trim lebih cepat. Nah, caranya klik trim, aktifkan fungsi trim, lalu klik spasi sekali lagi. Ulang ya. Aktifkan fungsi trim dengan cara memasukkan komen ini, lalu klik spasi. Sudah aktif kan? Nah, klik spasi sekali lagi. Klik. Nah, baru kita mulai potong. Nah, seperti itu. Jadi semua objek dengan cara yang tadi, maka semua objek menjadi pisau. Seperti itu maksudnya. Oke, tinggal kita beri dimensi. Ini saya sengaja agak ngasal ya biar cepat ya. Oke, udah mirip ya. Oke, latihan 1 selesai. Kita lanjut ke latihan 2.
latihan 1 kita biarkan. Latihan 2 ini ada garis dengan panjang 4 meter dan 4 dan 3. Di sini 4 ke atas 3. Hop. Nah. Oke, nah saya akan menggandakan garis ini untuk menjadi garis ini dan garis ini dengan cara mirror. Kita udah pelajari mirror belum sih? Oh, berarti kita langsung pelajari mirror di sini. Nah, caranya adalah kita aktifkan fungsi mirror dengan komennya ini, mi, lalu pilih objek yang akan di mirror, ini, hop, spasi, lalu pilih cerminnya, jadi titik yang akan menjadi cerminnya. Jika cerminnya persis di tengah, maka akan muncul objek yang sama yang posisinya di sini, seperti itu. Nah, klik cerminnya, klik lagi di ujung sini, di garis ini, jadi cerminnya harus lurus ya. Kalau cerminnya miring nanti akan menampilkan suatu bayangan yang juga miring, jadi kita harus membuat cerminnya selurus mungkin. Hop, nah seperti itu. Dengan garis yang dengan garis ini kita akan membuat garis baru di sini dengan cara memirror seperti tadi ya. Kita aktifkan mirror, lalu pilih objeknya, lalu pilih posisi cerminnya, hop, lalu spasi. Oke, sudah jadi. Nah, lalu kita tinggal offset nih, ini setengah ke sini, setengah ke sini, setengah, lalu 1. Oke. Offset, masukkan angkanya, jaraknya setengah. Hop. 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 Lalu offset lagi dengan jarak 1. Hop. Oke, sudah jadi. Lalu kita tinggal masukkan lingkaran-lingkaran ini, jari-jarinya 0,2, ini 0,3. Cukup bikin satu lalu di copy gitu ya. Ini 0,2, ini 0,3. Nah, tinggal di copy. Di sini ya. Salah ya. Oke, ini juga. Oke, latihan 2 selesai. Jika teman-teman merasa videonya terlalu cepat, bisa ya dinonton berulang-ulang gitu ya, sambil memperhatikan bar yang ada di bawah sini supaya bisa mengetahui komen apa yang saya gunakan. Oke, lalu kita masuk ke latihan 3. Oke, mana latihan 3? Oh, ini. Oke. Oh, latihan 3 sepertinya mirip dengan latihan yang kemarin ya, di video sebelumnya. Oke, caranya kita buat dulu garis ini sepanjang 4. Kita pindahkan ke kanan sedikit. Lalu ada lingkaran ini, jari-jarinya 4, ini 6. 0,4, 0,6, 0,5, 0,6. Dan ini 1. Oke. Entah bisa diingat atau enggak. C ini 0,4. Bikin lagi 0,6. Lalu di sini ada 0,5 dan juga 0,6 dan 1. Hop. Nah, lalu kita tinggal membuat garis yang bersinggungan. Masih ingat kan garis yang bersinggungan? Dari sini ke sini. Seperti itu ya. Dan juga ke sini. Oke. Nah, tinggal di trim. Masih ingat kan cara trim cepatnya? Ini dihapus dulu. Trim. Hop. Kita cek dulu. Oke ya, udah mirip ya. Oke, udah mirip. Nah, kita coba munculkan dulu. Nanti deh.
dimensinya nanti di akhir aja. Oke, sudah mirip. Ini kita copy dulu ke kanan. Lalu gambar yang ini kita rotasikan. Ini saya agak cepat, tapi teman-teman jika merasa terlalu cepat kan bisa diulang sambil memperhatikan gambar di bawah sini. Bar yang di bawah ini. Nah, titik pusat rotasinya adalah yang di sini. Klik, lalu kita rotasikan sebesar 90 derajat ya. Kita tinggal masukkan angka 90. Hop. Nah, sudah mirip. Kenapa dia balik-balik terus? Udah mirip, tinggal kita pindahkan ke sini. Hop, pindahkan ke sini. Oke, lalu kita beri dimensi. Oke lah ya, udah sama persis ya. Di sini tadi kita lupa memberi dimensi. Duh, jelek banget ya dimensinya. Oke, teman-teman sudah bisa lah ya cara membuat dimensi. Sudah tahu juga bagaimana cara merubah model tulisan ini kan, desimalnya kan bisa dibuat satu angka di belakang koma. Saya langsung contohkan aja deh. Modify. Di sini. Nah, ada perubahan kan? Tadi kan segini. Saya rubah segini. Tuh ada perubahan di tengah. Ini juga dirubah deh. Misalnya 1. Ini juga 1. Oke, terlalu berlebihan. Coba 0,5. Oke. Juga 0,5. 0,4. 0,3. 0,2. Nah, cukup lah ya. Close. Aduh, jadi ngaco. Gak apa-apa sih. Nah, oke. Oke, latihan 1-3 sudah selesai. Saya agak cepet ya. 4-5 nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Oke. Dengan demikian video ini selesai. Silakan tonton video selanjutnya. Terima kasih.